Dari nggak punya apa-apa sampai bisa jadi kayak sekarang. Gue mau sedikit cerita. Siapa sih itu Steven? Mungkin kalian ada yang baru pertama kali lihat gue. Ada juga yang udah sering lihat tapi nggak pernah denger cerita awal gue mulai sampai bisa jadi kayak sekarang. So, gue mau pakai video ini buat ngobrol langsung ke kalian. Ceritain pengalaman gue dulu merintis dari nol. Banyak dari teman-teman yang udah ngeliat gue di sosmed, public speakingnya lancar, percaya diri, sering sharing soal bisnis. Tapi banyak yang nggak tahu kalau gue memulai dari nol. Gue tuh tipe orang yang introvert. Ya seperti pada umumnya ya, lo tau lah orang-orang introvert itu kan suka malu buat ngomong di depan umum, apalagi di depan kamera. Gue dulu nggak pernah main sosmed, kalaupun posting di Instagram, itu paling cuma post foto tujuan panitia kampus aja. Tapi dulu ada momen di mana gue tuh belajar kalau personal branding itu penting banget. Personal branding itu ibarat investasi ke diri sendiri yang akan dipegang seumur hidup. Jadi kita akan lebih gampang kalau misalkan mau ketemu orang, kalau misalkan mau punya bisnis, jualannya akan lebih gampang, lebih dipercaya, lebih dikenal. Dan akhirnya gue mutusin buat konsisten posting satu video setiap hari. Alur cerita gue akan sedikit maju mundur ya, tapi tenang aja, gue akan coba kasih konteks supaya kalian bisa lebih paham. Kalau kalian udah ngikutin gue dari awal, kalian pasti tahu kalau gue sering bahas tentang bisnis ataupun tips keuangan, yang intinya itu gue pengen bantuin kalian supaya punya penghasilan atau jadi lebih cuan. Mungkin muncul pertanyaan, kok gue bisa ngomongin tentang bisnis? Jadi dari sebelum kuliah gue tuh emang udah suka dagang, gue suka aktivitas beli barang lalu dijual lagi. Dan itu yang jadi alasan gue mutusin buat kuliah jurusan bisnis. Gue akan bilang kalau gue tuh punya privilege, gue bisa kuliah, gue bisa mengenal dunia bisnis. Ngomongin soal privilege, gue yakin semua orang tuh pasti punya privilege masing-masing. Tapi bentuknya aja yang beda-beda. Bisa makan 3 kali sehari aja udah privilege, bisa akses internet aja itu udah privilege. Tapi kali ini gue nggak bahas tentang privilege ya. Yang mau gue bahas adalah pengalaman selama 4 tahun kuliah itu bikin gue jadi lebih paham cara kerja bisnis. Ditambah lagi gue udah mulai langsung praktek bisnis sejak SMA. Waktu SMA gue pernah coba jualan baju. Gue pernah bareng teman-teman sampai datang ke Tanah Abang buat cari supplier. Tapi nggak lama bisnis itu berhenti. Ya maklum, namanya juga masih minim pengalaman kan. Waktu kuliah gue juga pernah coba beberapa bisnis, jualan tas, jualan makanan, minuman. Tapi sampai akhirnya tutup juga karena gue belum jodoh di sana. Rugi puluhan juta, kalau ditanya apakah gue menyesal, gue akan bilang gue sama sekali nggak menyesal. Semua pengalaman yang udah pernah gue lakuin, ngasih gue semakin banyak data, pengalaman buat bisnis ke depannya. Waktu pandemi itu pertama kalinya gue coba jualan online di marketplace. Gue beli barang pakai modal kartu kredit, pakai utang waktu itu. Jujur agak deg-degan ya, karena dalam waktu 30 hari gue harus bisa jual semua barang yang udah gue beli. Tapi sebelum beli, gue udah coba hitung dan yakin kalau bakal laku semua sebelum 30 hari. Gue nanti bakal coba share pengalaman gue jualan online tanpa modal di video yang lain. Yang mau gue garis bawahi di sini adalah pengalaman bisnis, jualan, pengalaman gagal, dan semua yang udah gue pelajarin itu yang jadi bekal buat gue sharing ke teman-teman. Kalau kalian ngerasa kok gue bisa lancar dan tahu mau ngomongin apa tentang bisnis, ya karena gue udah ngelewatin itu. Singkat cerita, jualan online gue lumayan melesat, bahkan gue bisa sampai bayar uang kuliah sendiri di tahun terakhir yang nominalnya lumayan, sekitar 4 kali UMR di Jakarta per semesternya. Dan setelah lulus, gue coba bangun personal branding. Gue mulai rutin posting, awalnya gak ada yang nonton. Gue udah coba post berbulan-bulan, tapi yang nonton tetap dikit. Bahkan gue pernah kontak creator buat ngajak interview dan dikacangin. Untungnya gue itu punya mental pedagang ya. Pedagang itu kan mindsetnya mau laku atau enggak, ya tetap aja jualan, tetap buka toko. Mungkin karena mindset itu, gue terapin itu waktu bangun personal branding. Mau ada yang nonton atau enggak, gue bakal tetap rutin posting, rutin sharing. Gue mikir, gue bakal post minimal 300 video dulu, 1 video per hari, atau posting setiap hari selama 1 tahun. Kalau ternyata nggak ada hasil, mungkin gue baru bakal berhenti. Waktu udah post video ke 100-an, ketika gue udah mulai punya habit untuk konsisten, gue selalu evaluasi video kayak gimana ya yang rame, gimana ya cara bikin konten gue disukain, orang tuh butuhnya konten yang kayak gimana ya. Bahkan gue sampai ikut beberapa kelas cara bikin konten, dan ternyata waktu postingan ke 150-an ada konten gue yang rame dan gue jadi nemuin formulanya. Sekarang dari bisnis online dan konten ini gue jadi punya time freedom dan place freedom. Gue bisa kerja dimanapun, kapanpun, dan ngelakuin hal-hal yang emang gue suka gitu. Kalau gue tarik benang merahnya ya, sebenarnya gue tuh punya 2 formula sekaligus pesan buat lo. Yang pertama, jangan pernah menyerah walaupun belum berhasil. Lo harus tetap konsisten walaupun hasilnya tuh belum kelihatan. Karena nggak semua orang mau ngerjain sesuatu yang hasilnya belum ada. Kalau mau jadi minoritas, ya lo harus ngerjain apa yang dilakuin sama minoritas. Kalau belum ada hasilnya, lo harus terus evaluasi dan belajar sampai akhirnya bisa berhasil. Kalau setelah lo pelajarin ternyata nggak worth it untuk diperjuangin, ya stop aja. Atau misalkan lo udah tentuin batas waktunya, ternyata sampai batas waktu itu nggak ada hasilnya, ya lo berhenti di sana. Yang kedua, jangan loncat-loncat fokusnya. Matt Higgins, salah satu investor shark, pernah bilang kalau mau sukses ya lo harus burn the boats.
Anthony Robbins juga pernah bilang, if you want to take the island, then burn your boats. With absolute commitment, come the insight that create the real victory. Sering banget kita kalau bikin bisnis, padahal bisnisnya belum berhasil, kita malah bikin bisnis lain. Penyebab utama orang gagal itu, misalkan dia lagi bikin bisnis A, tiba-tiba di tengah jalan ada masalah, dia langsung berhenti karena mikir dia punya bisnis B. Nanti begitu dia bikin bisnis B, ketika ada masalah, dia stop lagi dan pindah lagi ke bisnis C. Akhirnya apapun bisnis yang dia jalanin, nggak ada yang berhasil. Kalau lo fokus ke satu bisnis aja, lo akan fokus gimana cari cara supaya bisnis lo bisa berhasil. Karena nggak ada opsi lain buat mundur, satu-satunya jalan tuh cuma maju ke depan. Dan gue lakuin itu di bisnis dan waktu bangun personal branding, sampai bisa jadi kayak sekarang. Jadi itu dia sedikit cerita dari awal gue merintis sampai bisa jadi kayak sekarang. Semoga bermanfaat, see you di next video.